Renan memasuki kantornya dengan tatapan tak fokusnya, seolah pikirannya ada di tempat lain. Dia melangkah lebar-lebar, mengabaikan karyawan lain, juga mengabaikan fakta bahwa dirinya sudah cukup terlambat untuk sampai di kantor. Ella mengikutinya dengan pontang-panting karena langkah kakinya yang tidak selebar Renan. Bahkan sampai di ruangannya pun Renan tidak memelankan langkahnya dan langsung menutup pintunya dengan sedikit bantingan. Ella menghela nafasnya, mulai bingung harus apa sekarang. Pola mood dan sikap Renan setelah kembali dari Jogja kemarin sangat berbeda, membuat Ella yang sudah mulai terbiasa mengikuti ritme Renan kini jadi seolah hilang arah lagi. "Hai Ella," sapa satu suara di belakang. "Pak Renan sudah datang." Seolah mendapatkan jawaban atas kebingungannya, Ella melihat Wina, wakil presidir PT Arasi Indonesia, melangkah mendekat. Ella langsung memberikan wajah super memelas pada Wina. Wina menaikkan alisnya. "Kenapalah?" tanyanya heran. "Pak Renan, Bu," ucap Ella sembari melirik ke pintu ruangan Renan. Moodnya naik turun banget dari kemarin. "Ini tadi saya mau bacain jadwal hari ini, tapi Pak Renan nolak dan malah banting pintunya." "Masa sih Renan begitulah?" tanya Wina dengan alis terangkat. Maksudnya Pak Renan, sorry, kebiasaan manggil nggak pakai Pak kalau di luar." Ella tidak keberatan sama sekali karena memang tahu bahwa Renan cukup dekat dengan Wina yang memang teman lamanya. "Iya Bu, beneran," jawab Ella memelas. "Boleh minta tolong nggak Bu? Jadwal Pak Renan hari ini padat soalnya." Wina mengangguk-angguk dengan penuh pengertian, meskipun dia pun agak heran dengan sikap Renan yang tidak seperti biasanya. Sudah lama sekali Wina tidak bertemu lagi dengan Renan. Pertama karena cuti mendadak Renan untuk ke Jogja. Lalu setelah kembali ke Jakarta, Renan sibuk mengurusi Kira yang sakit. Akhirnya baru sekarang Wina bisa mendatanginya. "Ya udah biar aku yang handle," jawab Wina akhirnya. "Kamu balik kerja aja dulu lah. Jadwal Pak Renan biar aku samperin sekalian di sini." Ella langsung sumringah. "Makasih banyak Bu," ucapnya sembari menyerahkan tab yang ia pegang. "Iya, sama-sama," jawab Wina dengan kekayaannya. "Kuat-kuat ya kamu jadi sekretaris presidir lah." "Biasanya kuat Bu karena udah terbiasa, tapi belakangan jadi hilang arah." Wina tertawa mendengar ucapan asal Ella. "Udah sana, aku ke Pak Renan dulu," pamitnya sembari melangkah perlahan ke pintu ruangan Renan. Wina mengetuk 3 kali dan ketika tetap tidak mendapatkan jawaban, ia nekat masuk dengan modal kedekatannya dengan Renan selama ini. Wina melihat Renan di balik mejanya, melamun menatap ke layar laptopnya yang mati. Wina perlahan mendekat, lalu menaruh tab Ella ke meja. Renan tetap tidak bereaksi, dan itu tentu saja membuat Wina tahu memang benar ada yang terjadi selama Renan pergi kemarin. "Kamu kenapa, Rey?" tanya Wina akhirnya. "Kira nggak apa-apa kan?" Renan bereaksi, menoleh pada Wina dengan tatapannya yang begitu kosong itu. Butuh beberapa detik untuk Renan mengenali Wina dan akhirnya menghela nafasnya dengan berat. "Dia kembali, nah, wanita itu kembali." "Dia?" Wina menatap Renan dengan alis terangkat lagi, menanyakan siapa yang dimaksud Renan dengan dia, tapi Renan tidak menjelaskan sama sekali dan justru melanjutkan dengan nada yang terdengar begitu menyedihkan. "Aku seharusnya membencinya karena meninggalkanku dan Kira 6 tahun lalu, seperti dia yang membenciku karena apa yang kulakukan di masa lalu." Dengan tatapannya yang begitu kosong, Renan memberikan ekspresi yang terlihat sangat terluka saat ini. Pria itu kemudian menggeleng dengan lemah. "Tapi aku nggak bisa, nah. Aku tetap mencintainya." Wina keluar dari ruangan Renan lalu menutupnya dari luar dengan perlahan.
Tangannya meremas sebuah botol kecil yang berisi beberapa obat tablet yang kemudian ia masukkan ke dalam sakunya. Ketika melihat Ella mendatanginya dengan terburu, Wina berusaha memberikan ekspresi santainya. "Gimana, Bu?" tanyanya penuh harap. "Sudah terkendali kok," jawab Wina dengan ringan. "Jadwal meeting pertama Pak Renan masih 2 jam lagi kan? Kamu datengin beliau setengah jam sebelum rapat aja ya." Ella tampak ragu mendengarnya, mungkin karena ia belum sempat menyiapkan bahan untuk meeting yang membutuhkan persetujuan Renan. "Tapi Bu, nggak apa-apalah," sela Wina dengan nada tegas. Ella akhirnya mengangguk menghalau keraguannya. "Baik Bu, makasih banyak ya," ucapnya akhirnya. "Kayaknya di kantor ini cuma Bu Wina yang bisa hadapin Pak Renan." Wina hanya tersenyum, lalu menepuk bahu Ella dan akhirnya melangkah meninggalkan ruangan presdir. Senyumannya menghilang bersama dengan tangannya yang kembali meremas erat botol obat yang ada di tangannya ini. Pada kertas bertuliskan merek sebuah obat penenang yang menempel di bagian kaca botol itu. Wina menghela nafas panjang sekali demi menyalurkan keresahannya. Wina tidak menyangka Renan akan membutuhkan obat ini lagi setelah sekian lama. Wina ingat sekali pertama kali Renan membutuhkan obat ini adalah saat dia ditinggalkan oleh Tista yang memilih pergi. Wina ingat sekali bagaimana kondisi pria itu hingga akhirnya terpaksa meminta psikiater meresepkan obat ini demi Kira, demi tetap waras untuk merawat putrinya itu. Waktu berlalu hingga akhirnya Renan bisa lepas dari obat ini. Bahkan Wina merasa itu belum lama terjadi, tapi pada akhirnya semua sia-sia karena kedatangan wanita itu lagi. Wina memang tidak terlalu mengenal Tista, tapi dia tahu semua hal yang terjadi pada hubungan keduanya. Wina menghela nafasnya lagi sembari akhirnya memasukkan botol obat itu ke sakunya. Kali ini ia tidak mengeluarkannya lagi. Hari ini terasa begitu berat untuk Renan. Selain karena pekerjaannya yang menumpuk, Renan juga tidak bisa menghentikan pikiran mengenai hal yang terjadi belakangan ini untuk terus berputar di otaknya. Hal itu membuat Renan merasa energi dan pikirannya terkuras sepenuhnya. Begitu pula perasaannya yang sangat kacau saat ini. Saat menginjakkan kakinya di rumah, Renan rasanya hanya ingin ke kamarnya dan tidur. Namun bayangan seraut wajah putrinya langsung menghentikan niatnya, dan ia justru mulai melangkah menuju ke kamar putrinya. Dia merindukan putrinya yang sudah ia tinggal kerja sejak pagi bersama maminya. Memasuki kamar Kira, Renan melihat putrinya itu sedang nonton film kartun barat di televisi kamarnya. Renan menatap Kira yang duduk di pangkuan Tista, terlihat begitu semangat membahas film yang sebenarnya sudah pernah putrinya itu tonton. Kira seolah sedang menceritakan seluruh isi filmnya pada Tista. Saat Renan melangkah mendekat, Kira langsung menyadari keberadaannya. "Dedi!" teriaknya penuh dengan semangat. Putrinya itu langsung berdiri dan berlari di atas ranjangnya demi menghampiri Renan, yang membuat Renan langsung menangkap Kira agar putrinya itu tidak jatuh. "Dedi, Kira kangen banget sama Dedi. Dedi kok kerjanya lama sih?" Renan membenarkan posisinya yang menggendong Kira, lalu akhirnya menatap wajah putrinya yang sudah terlihat lebih segar daripada tadi pagi. Tidak ada lagi pucat yang menghiasi wajahnya. Sejak kemarin, Renan bersyukur karena kondisi putrinya sudah jauh lebih baik. Dia kemudian membawa putrinya itu untuk memeluknya lebih erat agar dia bisa mencium pundak Kira lembut. "Kerjaan Dedi hari ini banyak banget, jadi Dedi harus selesaiin dulu." Renan lalu membenahi rambut Kira yang agak berantakan.
Kira nyariin Dedi ya tadi? Kira memberengut dengan sangat menggemaskan. Kira dari tadi nungguin Dedi terus, gerutunya. Jangan ngambek dong sayang, bujuk Renan. Akhirnya Dedi minta maaf ya. Kira nggak ngambek kok Dedi, elak putrinya itu langsung. Kira cuma sedih karena kangen sama Dedi, tapi karena Dedi udah pulang, Kira nggak jadi sedih. Renan tersenyum lebar pada putrinya, lalu mengusap hidungnya ke hidung Kira. Sekilas Renan lihat Tista bangkit berdiri lalu melangkah menuju keluar, membuat matanya akhirnya mengikuti langkah wanita itu. Dia mau kemana? Dedi panggil Kira, yang membuat Renan akhirnya fokus lagi pada putrinya. Renan mengambil duduk di pinggir ranjang, membuat Kira duduk di pangkuannya. Hari ini Kira ngapain aja sayang? Tanyanya akhirnya. Kira tampak berpikir sejenak. Kira makan dan minum obat sama mami, terus tidur bangun lagi, main sama mami, terus makan dan minum obat lagi sama mami, terus tidur lagi, jawab putrinya itu dengan polos. Bagus dong, Kira memang masih butuh banyak istirahat sayang, tapi Kira udah gak apa-apa Dedi, gerutu Kira sembari memainkan tangan Renan. Kira udah gak lemes, terus tadi Kira juga makan banyak banget sama mami. Kira udah sembuh Dedi. Iya sayang, Kira udah sembuh, tapi tetap aja belum boleh terlalu capek. Obatnya juga harus dihabisin. Kira memberengut. Tapi Kira bosan Dedi. Kira pengen cepat-cepat sembuh sepenuhnya biar bisa main sama mami di luar. Kira pengen ajak mami keliling dan lihatin mainan sama taman bunganya Kira, rengeknya kemudian. Renan menatap Kira dengan sendu. Mendengar kata-kata Kira jelas membuat sebuah ironi di hati Renan. Kira berkata ingin segera sembuh agar bisa segera bermain dengan Tista, padahal maminya itu sudah menetapkan akan pergi setelah Kira sembuh sepenuhnya. Suara pintu yang terbuka lagi membuat Renan menoleh melihat Tista yang masuk dengan sepiring kue coklat di tangannya. Kira ikut menoleh dan putrinya itu langsung tampak girang. Coklat cake, serunya dengan penuh semangat. Kira turun dari pangkuan Renan dan langsung menghampiri Tista. Mami yang bikin. Renan menatap kue coklat mini yang tampak sangat tidak asing itu, dan dia pun langsung tahu jawaban dari pertanyaan Kira barusan. Renan mengalihkan tatapannya, menahan kenangan yang kemudian bermunculan hanya karena makanan itu. Iya, tadi waktu Kira tidur, Mami bikin kue ini, jawab Tista lembut. Kira mau cobain gak? Mau Mami. Ketika kedua wanita itu akhirnya sibuk dengan kue coklatnya, gantian Renan yang diam. Dia dan Tista seolah sedang berada di hubungan tiga orang, sehingga mereka baru akan bereaksi pada Kira dan selebihnya diam. Namun kediamannya tak bertahan lama karena kemudian Kira memanggilnya. Dedi juga cobain kue buatan Mami ini, Dedi. Ditodong seperti itu oleh anaknya, Renan akhirnya membuka mulutnya, siap menerima suapan Kira. Saat kemudian suara Tista menginterupsi, Dedi pasti nggak mau sayang. Dulu setiap Mami membuatkan kue ini, Dedimu pasti cuma makan sedikit saja, kadang malah nggak mau makan sama sekali. Dedimu itu anti sekali dengan coklat. Dia lebih suka. Ucapan Tista terhenti karena Tista tiba-tiba menutup mulutnya rapat bersamaan dengan Renan yang kemudian menatap ke arahnya dengan kaget. Keduanya kemudian berada dalam keheningan. Tista yang secara tidak sadar membahas kenangan mereka semasa masih hanya menjadi sepasang kekasih, dan Renan yang kaget karena Tista tiba-tiba melakukannya. Renan tahu Tista pasti keceplosan, tapi menyadari Tista mengingatnya membuat Renan bereaksi berlebih. Ketika Renan dan Tista sama-sama diam, ganti Kira yang kemudian menatapi keduanya dengan heran.
Kok Mami nggak jadi cerita? Renan bangkit berdiri menahan Kira yang seolah sudah siap dengan rentetan pertanyaannya. Dedi mandi dulu ya sweetheart, pamitnya yang tanpa menunggu jawaban langsung melangkah lebar-lebar keluar dari kamar Kira dan menutupnya dari luar.